Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Terima kasih atas waktunya. Jadi kami dari kelompok Candi Tikus akan mempresentasikan tentang Candi Tikus. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Tritika Anggraini dan kelompok saya ada Siska Leoni dan Wildan Afnian. Poin pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama ada profil, informasi, dan fasilitas. Yang kedua ada sejarah dan keadaan bangunan. Yang ketiga daya tarik, dan yang keempat kelebihan dan kekurangan dari Candi Tikus. Next. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang profil Candi Tikus. Nah, jadi Candi Tikus yaitu suatu peninggalan purbakala yang terletak di Dukuh Dinuk, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lokasi Candi Tikus. Candi ini terletak di Kompleks Trowulan sekitar 13 km di sebelah tenggara kota Mojokerto. Dari Jalan Raya Mojokerto-Jombang di perempatan Trowulan membelok ke timur. Kemudian kolam Segaran dan Candi Bajang Ratu yang terletak di sebelah kiri jalan. Candi Tikus juga terletak di sisi kiri jalan, sekitar 600 meter dari Candi Bajang Ratu. Next. Nah, kemudian saya akan menjelaskan informasi mengenai Candi Tikus. Harga tiket masuk yaitu hanya Rp3.000. Kemudian jam buka mulai dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Akses menuju Candi Tikus, jalannya cukup baik, hanya saja jalannya agak sempit. Jadi kemungkinan untuk bis besar masuk agak susah jika ada mobil atau kendaraan lain dari arah yang berlawanan. Kemudian yang kedua, mudah untuk mencari letaknya, karena candi ini berada di pinggir jalan sehingga tidak akan sulit untuk menemukan jalannya. Kemudian untuk berkunjung, Anda dapat menggunakan mobil atau sepeda, sedangkan untuk bus mungkin bisa, namun bus yang kecil. Next. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang fasilitas yang ada di Candi Tikus. Yang pertama ada tempat parkir. Ada tempat parkir yang lumayan luas untuk sepeda motor. Kemudian ada loket. Terdapat tempat untuk pembelian tiket yang terletak di depan pintu masuk gerbang Candi Tikus. Akses menuju candi mudah. Jalan menuju candi dari parkiran cukup mudah karena sudah menggunakan paving, sehingga tidak akan becek ketika musim hujan. Kemudian tempat sampah. Terdapat banyak tempat sampah di sekitar candi. Jadi mudah untuk ditemukan. Yang terakhir terdapat papan dan poster larangan-larangan seperti larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan saat mengunjungi Candi Tikus. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Siska. Oke, fasilitas selanjutnya ada tempat duduk untuk istirahat. Tempat duduk ini berada di bawah pohon, jadi tidak terasa panas jika kita datang ke sana pada waktu siang hari. Lalu ada pedagang kaki lima. Terdapat pedagang yang menjual minuman dan gorengan, tepatnya di luar candi, di sebelah pintu masuk ya. Kemudian ada tempat cuci tangan. Saat memasuki gerbang dan sebelum membeli tiket, Anda harus mencuci tangan terlebih dahulu. Tempat cuci tangan ini terletak di samping tempat pembelian tiket. Kemudian ada gazebo. Lalu ada papan sejarah singkat tentang Candi Tikus. Papan sejarah ini menceritakan tentang asal-usul dan bagaimana Candi Tikus ditemukan. Next. Sejarah. Nama tikus hanya sebutan yang digunakan warga setempat. Konon pada masa ditemukannya, lokasi candi tersebut berada yaitu terdapat sarang tikus. Pada masa itu, sawah milik masyarakat desa diserang hama tikus. Para petani bingung bagaimana cara mengusir tikus-tikus tersebut. Kemudian, salah satu petani mencoba untuk menyiramkan air dari candi di
4 sudut sawah. Ajaibnya, tikus-tikus yang mengganggu itu pergi tanpa tersisa satupun. Next. Keadaan bangunan. Konstruksi Candi Tikus mirip satu pertitaan atau pemandian, yaitu suatu kolam dengan beberapa konstruksi di dalamnya. Hampir seluruh konstruksi ada wujud persegi 4 dengan ukuran 29,5 meter dikali 28,25 meter. Ini terbuat dari batu bata merah. Yang menarik yaitu letaknya ada yang lebih rendah sekitar 3,5 meter dari permukaan tanah sekitarnya. Di permukaan paling atas terdapat selasar selebar 75 cm yang mengelilingi konstruksi. Di sisi dalam turun sekitar 1 meter terdapat selasar yang lebih besar mengelilingi tepi kolam. Pintu masuk ke candi terdapat di sisi utara berupa tangga selebar 3,5 meter menuju ke landasan kolam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Wildan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai daya tarik. Yang pertama itu, meskipun tidak besar, candi ini tetaplah candi yang sangat menarik dikunjungi. Seperti objek wisata sejarah lainnya, daya tarik utama di sini adalah berfoto. Pengunjung dapat mengabadikan setiap menit di sisi dengan berfoto. Banyak spot yang menarik di sini. Pengunjung dapat berfoto di candi utama dengan menyeberang kolam, atau berfoto di anak tangga dengan latar belakang candi atau membelakanginya. Jika air kolam surut, pengunjung bisa masuk ke dalam lorong-lorong yang ada di bawahnya. Kemudian lingkungan candi sangat asri, dengan rerumputan hijau tumbuh subur di sekelilingnya. Berfoto duduk di atas rerumputan dengan latar belakang candi dari kejauhan akan tampak indah. Dulunya kawasan sekitar candi tidak memiliki tanaman merambat menyerupai gerbang. Hanya terdapat beberapa tanaman hias di pinggir kawasan pelataran. Namun seiring berkembangnya tren traveling, diiringi tingginya permintaan akan titik-titik instagramik. Pengelola Candi Tikus menerapkan beberapa perubahan konsep. Semuanya kini didesain lebih eye-catching alias memanjakan mata. Kemudian adalah kelebihan. Kelebihan dari candi ini adalah bentuk yang unik. Bentuk Candi Tikus yang mirip sebuah pertirtaan mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeologi mengenai fungsinya. Sebagian pakar berpendapat bahwa candi ini merupakan petirtaan atau tempat pemandian keluarga raja. Tetapi sebagian pakar yang lain berpendapat bahwa bangunan tersebut merupakan tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan penduduk trawulan. Namun menaranya yang berbentuk meru menimbulkan dugaan bahwa bangunan candi ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan. Kemudian adalah kekurangan. Kekurangan dari candi ini adalah belum didapatkan sumber informasi yang tertulis yang menerangkan secara jelas tentang kapan, sebagai apa, dan oleh siapa Candi Tikus didirikan. Akan tetapi dengan keadaan miniatur menara diperkirakan candi ini didirikan antara masa 100 tahun ke-13 sampai ke-14 Masehi. Karena miniatur menara yaitu ciri arsitektur pada masa itu. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak salah kata. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.